Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbicara tidak lebih baik dari yang mendengar. Hanya karena karunia Allah dan Allah masih menutupi dosa-dosa ini, aib-aib diri ini, sehingga teman-teman berkenan untuk memplay podcast ini, mendengarkan podcast ini. Alhamdulillah. Mungkin beberapa detik ke depan teman-teman akan meng-close siaran podcast ini. Dalam hati teman-teman timbul pertanyaan, podcast macam apa ini? Tapi semoga ini menjadi jalan manfaat dan keberkahan untuk kita ya teman-teman. Saya Oweng, selamat datang di serial podcast ini. Baik teman-teman, sebagai pembuka serial podcast ini, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Dan yang kedua, apa sih gitu? Kenapa bisa ada podcast ini? Dan yang ketiga, apa saja yang akan dibahas dalam serial podcast ini? Yang pertama, perkenalkan, nama saya Andre Muhammad Iman. Teman-teman boleh manggil saya Oweng ya. Itu nama panggilan saya, nama kesayangan dari kecil. Oweng lahir di kota Bandung dari seorang ibu berdarah Sunda kelahiran Subang dan seorang ayah berdarah Jawa kelahiran Sumatera, teman-teman, kelahiran Medan. Bisa dibilang bapak ini Puja Kusuma, teman-teman, putra Jawa kelahiran Sumatera. Apa pula? Oweng merupakan alumni dari SMA N20 Bandung. Dulu ketika SMA aktif di DKM Al-Hikmah SMA N20 Bandung. Lulusnya tahun 2014. Udah lama ya. Aduh, jadi merasa tua. Oke, lalu yang kedua, kenapa sih bisa ada podcast ini? Podcast ini tuh merupakan gagasan dari adik-adik kelompok Syabab, teman-teman. Kelompok mentoring kelas 10 DKM Al-Hikmah SMA N20. Jadi kelompok adik-adik ini tuh penuh dengan inisiatif dan gagasan ya teman-teman. Juga kejutan-kejutan gitu. Salah satunya ya podcast ini. Hehehe. Untuk Abel, Ucup, Davin, Ojan, Gema, Umar, Afis, dan kawan-kawan. Ditunggu kejutan-kejutan selanjutnya ya. Mantips. Dan selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, apa saja yang akan kita bahas di podcast ini, dalam serial podcast ini. Kita akan membahas sebuah statement, teman-teman. Statement yang mungkin teman-teman sering dengar ya. Islam ini agama kita gitu. Agama yang mengatur secara detail semua aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kira-kira itu statementnya, teman-teman. Dalam serial podcast ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana itu gitu. Kita akan melihat petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Kita akan meladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita akan menyelami bagaimana perfectnya Islam, tentunya dalam lingkup aktivitas sehari-hari kita, teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lebih panjang lagi, langsung saja, inilah episode pertama serial podcast kita. Teman-teman mungkin pernah dengar lagu ini. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, bantal guling bau ompol. Masya Allah. Atau lagu yang lainnya ya. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Aduh. Afwan Jidan, teman-teman gak suka nyanyi ya. Jadi lagu pertama tuh sering banget ya kita dengar waktu kita kecil gitu. Lagu itu judulnya Bangun Tidur gitu. Lagu karyanya Pak Kasur, teman-teman. Dan lagu yang kedua juga sempat hype ya di kita. Lagu dari pionir musik reggae Indonesia, almarhum Mbah Surip. Kalau dari segi lirik lagu terdapat dua perbedaan yang timbang ya teman-teman. Yang satu bangun tidur dia langsung produktif gitu, dia langsung mandi dan bantu ibu gitu. Dan yang kedua, bangun tidur dia tidur lagi, teman-teman. Nah, untuk teman-teman masuk ke yang mana nih gitu? Yang pertama atau yang kedua? Nah, insya Allah
Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang aktivitas pembuka kita teman-teman, yaitu bangun tidur. Baik, bismillah teman-teman. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang 3 adab bangun tidur. Nah, yang pertama-tama nih teman-teman, ini menarik teman-teman. Ini ada sebuah pertanyaan gitu kan. Apa sih gitu yang kita ingat setelah kita bangun tidur? Itu yang pertama teman-teman. PR yang belum selesai kah? Gitu. Ujian sekolah, lapar dan dahaga yang dirasa karena puasa gitu kan. Mantan yang mungkin sudah di pelaminan gitu. Aduh sedih. Ataupun hal lainnya gitu. Apa gitu yang kita ingat setelah kita bangun tidur. Tapi teman-teman, berdasarkan survei, ini ya bener banget ya teman-teman ya. Bahwasanya mayoritas nih yang kita ingat setelah kita bangun tidur ialah HP kita. Kita mengecek notif-notif dari media sosial yang kita punya. WhatsApp, Twitter, misalnya Line, Instagram gitu. Bahkan yang perintilan-perintilan yang enggak kepikiran pun kita lihat gitu pada HP kita gitu. Ya, memegang HP gitu. Memikirkan hal-hal yang membuat kita pusing gitu. Itulah first step yang biasa kita lakukan ketika kita bangun tidur teman-teman. First step yang tentunya akan berdampak pada step kita selanjutnya, yang akan berdampak pada diri kita, pada aktivitas-aktivitas kita selanjutnya. Lalu bagaimana sebenarnya? Rasulullah mengajarkan kita tentang bangun tidur ini teman-teman. Jadi inilah adab yang pertama sebagai first step kita memulai hari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah ketika bangun tidur teman-teman, Rasulullah akan duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari teman-teman. Masih dalam hadis riwayat Bukhari juga, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa teman-teman. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Masya Allah teman-teman, spesial banget ya teman-teman. Apa sih gitu makna dari kebiasaan Rasulullah, adab Rasulullah yang diajarkan Rasulullah ini? Biasanya Imam Nawawi menjelaskan Rasulullah SAW ketika melakukan doa ini itu tuh mengingatkan di setiap bangun tidur, yang mana tidur ini mirip dengan kematian, dan yang mana bangun tidur ini mirip dengan kebangkitan kita kelak ketika kita telah mati teman-teman. Jadi kan kita kelak tuh akan mati itu pasti teman-teman, dan kelak kita pasti akan dibangkitkan kembali. Jadi tidur ini semacam gladi resiknya gitu teman-teman, yang membuat kita ingat bahwasanya kita akan mengalami hal yang begitu gitu teman-teman. Dalam banget ya filosofisnya. Dan hikmah doa bangun tidur gitu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ialah itu tuh agar sebagai pembuka amalan di hari itu teman-teman, berupa mengingat tauhid dan perkataan yang baik. Jadi luar biasa banget teman-teman. Adab yang pertama nih, duduk mengusap wajah lalu membaca doa, akan menjadi mood buster teman-teman buat kita gitu, dalam menjalani hari kita di pagi hari dan selanjutnya. Mengingat Allah gitu kan, berzikir kepada Allah, yang mana dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat nomor 13 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketentraman hati di pagi hari teman-teman ketika baru tidur hanya bisa didapat hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah. Jadi buat kita teman-teman yang biasa pagi-pagi setelah bangun ini suka bete ya teman-teman, coba kita untuk menerapkan adab yang pertama ini. Kita bangun, duduk mengusap wajah, lalu ingat Allah dengan berdoa memujinya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kita.
Itu akan menjadi sebuah mood booster teman-teman bagi kita dalam menjadi hari-hari dan menjalani pagi, siang, sore kita ke depan, insya Allah. Lalu yang kedua, adab yang kedua teman-teman, itu nggak kalah spesial teman-teman, ini spesial banget juga gitu, yaitu bersihkan apa yang perlu dibersihkan. Spesial kenapa sih gitu? Karena agama mana lagi gitu teman-teman selain Islam yang menyuruh umatnya untuk bersih-bersih. Ketika bangun tidur, kita disuruh untuk cuci tangan dan bersiwak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali. Karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam. Masya Allah. Dan dalam hadis lain tentang bersiwak, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa jika Rasulullah bangun gitu, maka beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari teman-teman. Ya gitu ya teman-teman ya. Biasa tuh kalau bangun tidur tuh mulut tuh suka bau ya teman-teman. Kalau kata orang Sunda bau jigong gitu. Muka caludi gitu kan, bau badan dan sebagainya teman-teman, keringat kan. Nah dari adab yang ini tuh hikmahnya ya, kita nih diajarkan untuk fresh dan bersih ketika bangun teman-teman. Ya lucunya kan karena di saat pandemi ini kita tuh baru melek tuh teman-teman tentang cuci tangan, tentang pentingnya menjaga kebersihan gitu. Padahal Rasulullah sudah sejak 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, sudah memberi teladan tentang kebersihan. Masya Allah, luar biasa banget memang ajaran Islam nih teman-teman. Hal lainnya yang perlu dibersihkan tentunya tempat tidur kita teman-teman. Nah ini terkadang nih kebiasaan yang terlupakan ya. Kalau kita bermimpi gitu, ingin merubah dunia, maka hal yang pertama yang kita mulai ya, kita mulai dengan merubah kebiasaan kecil kita. Salah satunya ya ini, kita ya dari yang dulu jarang mungkin membersihkan tempat tidur gitu kan, setelah kita bangun kita coba untuk membersihkan teman-teman. Hikmah untuk dari membersihkan tempat tidur ialah misalnya ya kita pulang sekolah gitu kan, rasanya galau dan sedih, tak karena apa, banyak mungkin faktornya. Ketika kita pulang dan masuk kamar melihat kasur kita rapi, nyaman gitu kan, kita jadi enak ya teman-teman ya, gogoleran, tidur-tidurannya gitu, feeling good like I should banget lah kita teman-teman. Feeling good deh ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bersemangat dan baik jiwa dengan berwudu teman-teman. Ini adab yang ketiga, dan ini kunci istimewa teman-teman yang dapat membuat kita bersemangat, anti malas-malas klub. Sedap. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika kamu sedang tidur dengan 3 ikatan. 3 ikatan. Pada setiap ikatannya ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan. Sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun, jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Nah ini nih teman-teman, kunci dalam kita bersemangat setelah kita bangun. Gak malas-malesan setelah kita bangun. Mengingat Allah, berwudu, lalu sholat setelah berwudu teman-teman. Setelah membahas ini semua ya, 3 adab tadi, yang pertama kita ingat gitu, setelah bangunan kita, apa yang pertama kali kita ingat, yang mana Rasulullah mengajarkan untuk memuji Allah gitu, berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua, kita nih bersih-bersih apa yang perlu dibersihkan, tangan, gigi, dan tempat tidur. Dan yang ketiga, kita berwudu teman-teman dan melaksanakan sholat langsung. Nah setelah membahas ini, mungkin kita bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa ya gitu, aku nih suka malas banget kalau bangun tidur, bahkan malas beraktivitas seharian. Apa ini malas, itu malas?
gini gitu males gitu. Nah, jawaban untuk pertanyaan tersebut ialah coba lihat gitu, bagaimana kita bangun dari tidur kita, teman-teman gitu. Bagaimana kita memulai hari kita. Karena boleh jadi kita ini mengisi awal hari kita dengan perasaan jengkel, teman-teman. Dibangunin ibu gitu misalnya kan. Hati ini menggerutu gitu, males rasanya. Ataupun dengan perasaan resah gitu. Kita kepikiran WA, kita kepikiran media sosial kita dan sebagainya. Yang tentunya hal tersebut, teman-teman, secara tidak langsung akan berdampak pada pola pikir kita, mindset kita, dan akan berdampak bagaimana kita akan menjalani hari kita di hari itu, teman-teman. Penting banget, teman-teman, aktivitas awal ketika kita bangun, apa yang kita lakukan. Nah, akan lain, teman-teman, bila kita menerapkan adab-adab tadi, teman-teman. Sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Islam menawarkan solusi terbaik, Al-Quran membawa petunjuk, Rasulullah memberikan teladan, semua perfect, teman-teman, sebagai jalan hidup kita. Maka yuk, teman-teman, mulai bangun tidur nanti malam ya. Coba kita terapkan adab-adab tersebut agar kita buka hari kita paginya dengan sesuatu yang baik, agar hari kita bisa lebih produktif lagi, teman-teman, lebih luar biasa lagi, dan juga agar kita termasuk umat Rasulullah SAW yang gemar mengikuti sunnahnya, sehingga kita mendapatkan syafaat darinya kelak dan menjadi hamba Allah yang Allah cintai. Insya Allah ya, teman-teman, bismillah, kita coba dawamkan, kita coba ikhtiarkan, kita coba biasakan untuk melakukan adab-adab tadi, 3 adab tadi. Yang pertama, ketika kita bangun, kita mengingat Allah, berzikir, membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu yang kedua, kita bersihkan apa yang perlu dibersihkan, tangan, gigi, dan tempat tidur. Dan yang ketiga, kita berwudu untuk menghilangkan ikatan-ikatan dari setan terhadap diri kita, teman-teman. Insya Allah. Nah, yang berbicara seperti di awal tadi, tidak lebih baik daripada yang mendengar. Hanya karena Allah masih memberikan karunia dan Allah masih menutupi aib-aib diri, sehingga teman-teman berkenan untuk mendengar podcast ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya, teman-teman. Izinkan orang yang tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di episode selanjutnya, teman-teman, dalam serial podcast ini ya. Oke, terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.